Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini Simbah ingin berbagi kembali sebuah tips bagaimana cara kita trading future di Gate.io. Nah, mungkin jika teman-teman yang belum terlalu familiar dengan aplikasi Gate.io bisa simak video ini sampai selesai ya. Dan mungkin jika video ini nanti kepanjangan, Simbah akan membaginya part demi part, jadi agar teman-teman itu lebih mudah memahaminya. Jadi Simbah akan membahasnya dari dasar banget ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman yang baru belajar di trading future itu lebih maksimal untuk belajarnya. Jadi tidak setengah-setengah. Yang pertama, teman-teman harus melakukan transfer terlebih dahulu ya untuk akunnya atau saldonya dari akun spot ke akun future. Nah, kebetulan Simbah di sini menggunakan akunnya Bini dan itu saldonya tadi sudah Simbah isi sebanyak 20 US dollar ya. Dan Simbah tadi sudah sempat trading sebentar dan sudah mendapatkan ada profit nih sebanyak 9 dolaran. Nah, jadi ini Simbah sengaja menyimpannya lagi atau dibalikan lagi ke market spot, tujuannya agar teman-teman itu lebih mudah mempelajarinya. Jadi bagaimana cara melakukan transfer? Nah, di sini kan ada spot akun, margin account, futures akun, dan masih banyak lagi beberapa akun lain ya. Nah, untuk kita bisa melakukan trading derivatif di akun future, maka teman-teman harus mentransfer terlebih dahulu dari spot akun ke futures akun. Caranya gimana? Langsung klik saja pada bagian transfer. Nah, setelah ini, di sini teman-teman lihat ya, ini bisa dipencet-pencet saja terserah. Kalau mau dari spot ke future, nah maka tampilannya seperti ini. Dari spot akun ke perpetual futures akun USDT. Dan nanti jika teman-teman ingin membalikannya lagi ke spot akun dan ingin melakukan withdraw ataupun transfer ke exchange lain, nah itu bisa dibalikan lagi. Nah, dari perpetual accounts ke spot accounts. Nah, jadi kita akan transfer terlebih dahulu dari spot account ke futures account. Nah, di sini klik saja pada bagian AL. Oke, di sini kelihatan ya 39,7 US dollar, lalu klik transfer now. Oke. Nah, saat ini berpindah dari spot account ke futures account. Nah, jadi tahap awal untuk teman-teman trading future itu sudah jadi. Nah, jika saldonya sudah berpindah ke future account, teman-teman sudah bisa melakukan trading derivatif untuk open long ataupun open short. Nah, teman-teman klik pada bagian future. Nah, kebetulan di sini Simbah menggunakan Bitcoin sebagai contoh karena jujur Simbah lebih dominan ke Bitcoin daripada ke koin-koin lainnya. Ke altcoin lain seperti kayak Ethereum, BNB, apalagi di koin-koin micin. Itu mudah banget dimanipulasi marketnya oleh para bandar. Sedangkan untuk Bitcoin itu sangat susah dimanipulasi, makanya Simbah kalau di Bitcoin itu berani entry posisi dengan margin agak gede. Berbanding terbalik jika di altcoin yang notabene itu sangat mudah dimanipulasi, jadi misalkan kita mau open posisi di sana itu lebih beresiko. Oke, kita tidak membahas terkait koin mana yang paling bagus ya, tetapi kita di sini akan lebih spesifik membahas dasar step by step bagaimana cara kita untuk trading future. Nah, yang awal tadi kita sudah mengenalkan bagaimana untuk mentransfer dari akun spot ke akun future, dan yang ini kita akan membahas lebih detail dan juga lebih spesifik terkait fitur-fitur apa saja yang ada di Gate.io ini. Yang pertama teman-teman di sini pasti lihat ya, di sini ada namanya cross 100 kali. Nah, kalau untuk Bitcoin kita bisa meleverage modal kita sebanyak 100 kali, tetapi jika di altcoin lain ya, selain di Bitcoin itu biasanya kita cuman dikasih 20 kali leverage. Nah, jadi leverage ini gunanya apa, Mbak? Leverage ini gunanya adalah untuk meningkatkan modal kita ya, sebagai pengukit. Jadi misalkan modal kita 10 US dollar, itu jika kita meleverage uang kita sebanyak 100 kali, maka kita mengkalikannya sebanyak 100 kali dari modal kita 10 US dollar. Lalu leverage mana yang paling bagus untuk kita melakukan trading? Nah, jika kita menggunakan cross, ini leverage sebenarnya tidak terlalu menjadi acuan, kecuali kita menggunakan isolate. Leverage ini sangat berpengaruh banget. Oke, kita akan bahas satu persatu. Cross margin. Nah, cross margin ini adalah fungsi di mana ini kurang lebih sama seperti forex. Jika teman-teman sudah pernah trading forex, nah trading forex itu menggunakan cross margin. Cuman bedanya kalau di future itu menggunakan sistem perpetual, kalau di forex itu menggunakan sistem averaging. Nah, jadi kalau di forex kita bisa melakukan averaging beberapa kali entry posisi dengan harga yang sama, tetapi jika kita menggunakan market perpetual,
khususnya seperti di Get.io, Binance, dan juga beberapa exchange lain, itu kita tidak bisa menggunakan average. Yang ada misalkan kita entry posisi di harga yang sama, maka kita akan terakumulasi ke dalam entry posisi yang pertama tadi. Nah, itu teman-teman harus bisa pahami. Nah, cross margin, jika kita trading menggunakan cross margin ya, itu seluruh saldo kita, tadi kan ada 37, berapa US dollar ya, 39 ding, 39,7 US dollar yang kita transfer dari akun spot ke akun future. Jika kita menggunakan cross margin, maka seluruh saldo kita yang berada di akun future itu akan menjadi saldo pertahanan kita untuk melihat harga likuidasi atau harga margin call-nya. Jadi semakin tinggi pertahanan kita atau semakin tinggi saldo kita yang ada di akun future, maka tingkat likuidasinya maksudnya atau harga likuidasi itu akan semakin jauh. Misalkan kita entry posisi di 19.067 ya untuk Bitcoin. Misalkan kita entry posisi short. Dengan saldo 30 US dollar, maka kemungkinan kita akan terkena likuidasi itu kisaran di angka 22.000 sampai dengan 23.000-an. Nah, jadi misalkan nanti harganya itu comeback nyampe di harga 23.000 atau di harga likuidasi kita, maka secara otomatis kita akan terkena margin call atau terkena likuidasi dan saldo kita yang berada di akun future itu akan hangus. Jadi jika teman-teman ingin trading future menggunakan margin cross, itu pastikan jangan lupa untuk menaruh stop loss. Karena jika lupa menaruh stop loss dan tiba-tiba harganya itu comeback dan harganya itu menentuh pada harga likuidasi, maka saldo kalian itu terancam hangus. Oke, paham ya kalau untuk yang cross. Jadi yang cross ini adalah ketahanannya itu ada pada seluruh saldo kita yang ada di akun future. Itu yang dipertaruhkan. Lalu yang selanjutnya adalah isolate. Nah, isolate ini adalah bagaimana cara kita trading menggunakan margin saja. Nah, jadi kalau menggunakan isolate itu yang dipertaruhkan hanyalah margin. Jadi meskipun saldo di akun future kita itu ada 1000 US dollar, tetapi jika kita entry posisi, misalkan kita entry posisi Bitcoin ya. Entry posisi Bitcoin menggunakan 0,01. Nah, di sini kan margin kita menggunakan 2,2 US dollar. Meskipun saldo akun future kalian itu sampai 1000 US dollar, tapi jika kalian hanya menggunakan margin 2,2 US dollar, maka misalkan harga tersebut terkena likuidasi, maka yang yang hilang atau yang hangus itu hanyalah margin kalian. Jadi saldo kalian yang ada di dompet future atau di akun future itu akan tetap aman. Jadi beda ya. Kalau cross margin itu yang dipertaruhkan seluruh aset kita, seluruh saldo kita yang ada di akun future. Misalkan tersentuh harga likuidasi, maka seluruh saldo kita yang ada di akun future itu akan hangus. Tetapi jika kita menggunakan isolate ya, kita ganti dulu. Oke, misalkan kita menggunakan isolate margin ya, ini tak ganti terlebih dahulu. Oke, di sini menggunakan isolate margin. Maka margin yang kita gunakan ini saja yang akan hilang. Jadi kita kan misalkan entry posisi di harga 19,67. Nah, lalu di sini kita menggunakan margin 2,2 US dollar. Nah, itu nanti jika harganya menyentuh pada harga ambang atau harga liquid, maka yang hilang itu hanya saldo 2,2 US dollar ini saja. Dan saldo kalian yang ada di akun future itu masih tetap. Hanya dipotong 2,2 US dollar dari margin yang kalian gunakan. Oke, jadi dari sini paham ya. Jadi di part pertama ini kita hanya membahas bagaimana cara melakukan transfer dari akun spot ke future, lalu membahas seputar margin cross dan juga isolate. Jadi nanti next kita akan sambung lagi ke bagian kedua agar video ini tidak terlalu kepanjangan. Dan khusus untuk teman-teman yang baru belajar trading future bisa ulang-ulang terus ya video ini, jadi agar teman-teman tuh lebih paham, jadi agar tahu resikonya seperti apa sebelum terjun ke market of future. Salam dari saya, Simbah Info.